Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu yang berjudul Api Kemuliaannya. Votum dan salam. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman semua, sebagai anak muda seringkali kita menyadari harapan tidak sejalan dengan kenyataan. Kita berharap hidup mudah dan menyenangkan, tetapi kenyataannya kita menemukan kesulitan dan pergumulan, sehingga membuat kita ragu dan kecewa kepada Tuhan. Melalui renungan kita yang bertema Hope for Tomorrow, kita belajar untuk selalu meyakini harapan selalu ada dalam nama Tuhan. Untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Allah yang Setia. Teman-teman, saatnya kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil doa secara pribadi
dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jikalau seringkali dalam hidup kami tidak taat terhadap segala perintah-Mu, kami juga tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami tidak melibatkan Engkau dalam pergumulan hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul dengan Mampirlah Dengar Doaku. Berita anugerah. Teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian yang berjudul Dalam Kristus. Pelayanan firman. Mari kita satu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bangun pada pagi hari ini, kami memberikan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang terkasih, tema kebaktian kita pada saat ini yaitu Hope for Tomorrow. Dan
Bacaan kita dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Kakak akan mengulanginya sekali lagi. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita membacanya bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita siap untuk merenungkannya. Haleluya. Adik-adik, ada yang pernah mendengar lagu di kidung jemaat yang berjudul Sayur Kubis Jatuh Harga? Rasanya lagu ini kurang familiar bagi kita. Kakak akan membacakan bagian dari lagu ini. Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit. Hewan ternak sudah habis karena terpaksa aku jual. Lagu ini diciptakan oleh Stasiun Tarigan yang menceritakan kesulitan yang sering dihadapi oleh para petani di Tanah Karo. Mereka belajar menghayati untuk berserah pada perlindungan dan rahmat Tuhan. Ada satu kata yang menarik dari penjelasan di atas, yaitu kata sering. Berarti sudah sedemikian mereka mengalami kesulitan panen seperti di atas. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi sering. Lantas, mengapa ya mereka masih menaruh harapan kepada Tuhan? Kitab Habakuk yang menjadi pembacaan kita tadi berisi juga percakapan antara sang nabi dan Tuhan. Sang nabi bertanya akan realita kehidupan yang terjadi saat bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan cuma satu musuh, tapi musuh-musuhnya. Dan Habakuk bertanya, mengapa Tuhan seakan diam, bahkan memakai bangsa lain lagi untuk semakin menindas bangsa Israel. Bahkan keadaan itu digambarkan oleh Habakuk, di mana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, ternak pun bermasalah. Benar-benar seperti gambaran kehidupan yang tanpa harapan. Dan ketika Habakuk berhadapan dengan kehidupan seperti itu, Habakuk mengambil langkah dari situasi yang dia hadapi ini. Karena dia sadar dia tidak bisa terus-terusan berasa dalam kondisi yang membuat dia merasa putus asa, sedih dan tertindas. Langkah apa yang diambil oleh Habakuk? Habakuk memilih langkah yang terlihat sangat sederhana bagi kita semua. Habakuk memilih untuk berdoa. Dan dalam doanya dia mengungkapkan segala pergumulan yang dia hadapi, segala yang dia rasakan, segala kekecewaan yang membuat dia merasa sangat sedih. Dan ketika di dalam doa itu, Habakuk mengambil waktu untuk merenungkan. Dan lewat doanya, ternyata Habakuk dimampukan untuk melihat dari sudut pandang Allah. Mengapa Allah membiarkan itu semua terjadi? Mengapa Allah membiarkan bangsa Israel mengalami masa-masa sulit ini? Habakuk melihat
Ada rencana Tuhan di masa depan terhadap situasi yang mereka hadapi. Di situasi sulit itu, ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan manusia. Habakuk berproses bersama Tuhan hingga lewat doanya, percakapannya dengan Tuhan, dia dimampukan untuk memiliki harapan baru akan hari esok. Bahwa Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan terus menjaga, dan pasti ada harapan di hari esok. Ternyata adik-adik, lewat perenungan ini kita bisa belajar pengharapan adalah sebuah pilihan. Pengharapan lahir dari relasi kita dengan Allah. Relasi yang seperti apa? Melalui doa yang seringkali kita anggap terlalu sederhana, terlalu biasa-biasa saja. Tapi itu adalah relasi yang bisa kita miliki bersama Allah. Dan karena itulah kita bisa menyadari Tuhanlah sumber kekuatan yang memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini dengan semangat. Semangat karena ada pengharapan di hari esok. Kakak melanjutkan lagu Sayur Kubis Jatuh Harga itu. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya aku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Lanjutan lagu tadi yang sudah kita dengarkan bagian awalnya, ternyata tidak sekedar memberi harapan bagi petani Kristen di Tanah Karo. Harapan bahwa semoga panen berikutnya bisa lebih baik. Semoga di waktu ke depan ternak-ternaknya tidak terjangkit penyakit. Tetapi ternyata lagu ini menjadi kekuatan ketika mereka menghadapi erupsi Gunung Sinabung dan di mana mereka kehilangan rumah, ladang, bahkan harus tinggal di pengungsian. Mereka tetap menaruh harapan kepada Tuhan dengan menyanyikan. Kakak akan coba membacakannya, semoga tidak salah baca ya. Mereka menyanyikan seperti ini di akhir lagu ini. Kuendeskan mandai bata, yang artinya kuhempaskan dan kuserahkan semua pada Tuhan. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam bagian. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang lama, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersamanya pada Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersaudara, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kehidupan kami sebagai anak muda, banyak yang bilang adalah kesempatan hidup yang harus benar-benar kami nikmati, dan kemudian kami mengembangkan diri dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, seringkali kami merasa hidup ini tanpa tujuan. Kalaupun kemudian kami seperti menemukan sesuatu hal baru, kami kadang merasa salah langkah di tengah kehidupan itu.
sehingga kadang-kadang kami takut, kami cemas akan masa depan kami. Kami pun mulai merasa bahwa kami tidak berharga. Kami belajar dari kehidupan petani Kristen di Tanah Karo dan Habakuk. Hidup memang sulit. Hidup memang penuh dengan tantangan. Bahkan seringkali tantangan itu tidak hadir sekali saja. Lebih dari 1, 2, 3, 4, bahkan rasanya kok Tuhan tidak pernah hadir di tengah kehidupan kami. Apakah betul? Semoga melalui perenungan kami ini, kami bisa melihat sudut lain dari yang Tuhan hadirkan. Bahwa mungkin itu semua boleh terjadi karena Tuhan sedang memproses kami, sedang membentuk kami, agar kami layak dengan cita-cita yang kami doakan, harapan yang kami naikkan, dan pada saat waktunya tiba nanti, kami boleh memperoleh apa yang menjadi keberhasilan dari perjuangan kami. Ajar kami terus menaruh pengharapan akan diri sendiri, pasti tidak bertahan lama. Apalagi ketika kami kemudian gagal dan gagal lagi. Tetapi ketika kami menaruh pengharapan lewat doa kami bersama Engkau, kami percaya itu adalah pengharapan yang sejati. Kami berdoa untuk pendidikan kami, masa muda kami, yang saat ini Tuhan izinkan menikmati situasi yang baru. Biarlah kami tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi kami mau mengatasi segala halangan, tantangan, agar kami tetap menjadi anak muda yang produktif. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, para pengasuh kami, agar Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan damai sejahtera, serta kekuatan dan rasa terima kasih dari kami, karena sudah menjaga, memelihara kami dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak harapan yang kami naikkan untuk pemerintah saat ini. Tuhan, jagalah mereka, biarlah segala keputusan berasal dari hikmat akan Engkau, dan biarlah mereka dijauhkan dari niat dan godaan untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Kami selalu ingin menaikkan hanya kepada Engkau, dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari bawah persembahan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan sebagian dari berkat kami. Kiranya hal ini bisa berkenan bagi-Mu dan berkenan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita telah bersama belajar bagaimana kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam menjalani proses kehidupan kita. Walaupun seringkali kita menghadapi masalah dalam proses tersebut, untuk itu mari kita mengangkat pujian dari
Aku hendak tetap berhati tulus. Pengutusan dan berkat. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali.